selama ini semenjak saya dulu pernah waktu saya membuat paper tapi tidak menggunakan referensi dari saya yang direct, dulu pernah bisa ditolak. Oh, nah kemudian saya ya pengalaman saya kuncinya di sini ternyata. Jadi kalau kita bisa minimal 30 referensi ya, sampai 50-an mungkin. Nah ini saya selalu menggunakan referensi-referensi, semuanya hampir semuanya di Science Direct. Ini udah paper jadi misalnya, walaupun berbahasa Indonesia, tinggal dipercantik lagi artikel Bapak Ibu ya bisa ya, tidak apa-apa. Nah nanti di apa ya mohon maaf, kadang jika ada referensi kemudian saya pada awalnya menggunakan referensi dari berbahasa Indonesia, namun tidak akan mengganti gitu. Nah, kemudian di sini juga ada, oh ya, Sendrek juga bisa bermanfaat untuk melihat Bapak Ibu ada berapa membahas tentang ibu. Kalau misalnya saya ya karena saya sedang bidangnya matematik, itu ternyata hampir 200 bisa jadi ladang kita untuk mengembangkan paper kita gitu Bapak Ibu. Oh, nah ini hanya saja memang, nah ini Bapak Ibu, di Science Direct itu tidak semuanya bisa kita upload ya. Belajar dari teman-teman, yaitu menggunakan web iHub. Dengan cara bagaimana nanti Bapak Ibu dibuka si papernya yang di Science Direct, lalu nanti ada nomor DOI-nya ya, DOI-nya, nanti tinggal di copy, nanti di open. Nanti saya bisa sampaikan kalau masih ada waktu. Nah, sehingga nanti jurnal yang paper yang sebanyak ya kita, karena ya, kalau kita bayar mungkin nggak cukup untuk membayar Bapak Ibu karena jutaan ya. Makanya saya ya, karena kita dosen mungkin ya penghasilannya pas-pasan, kita menggunakan ini dan tidak jadi apa. Terus tadi fokus review, nanti saya akan coba ya melihat justru data terupdate daripada Belum tahu. fokus review dengan Simago lebih update. Kadang di Simago ya belum direvisi. Udah. Saya suka terlihat di fokus reviewnya Bapak Ibu. Nah, mungkin peralatan kita dalam menulis paper untuk membuka aplikasi yang saya nah prosesnya sebetulnya misalnya nih Bapak Ibu udah punya ORCID, kemudian Bapak Ibu udah register. Nah, Bapak Ibu tinggal nanti mau apa jurnalnya. Kalau misalnya bidangnya sudah coba melihat, ternyata banyak juga jurnal-jurnal Scopus yang skopnya demand counseling. Sehingga Bapak Ibu milih bidikan jurnalnya ya. Ya, kita register dulu aja. Apa? Papernya belum ya. Nah, ini artikelnya harus ada Bapak Ibu. Nah, artikel itu sebenarnya dibilang bagus, dibilang jelek itu bukan hasil dari sebuah riset yang lama atau sebentar. Sebenarnya justru nanti dilihat dari bagaimana gaya kita menulisnya ya, di sampai nanti mungkin di kesimpulannya. Jadi kuncinya itu. Dan pengalaman saya Bapak Ibu ya, jadi sebuah paper itu akan senang kalau yaitu saya kemarin di
tiga ya. Dia senang kalau ya sebuah tulisan ya, yang jadi sebuah trik juga. Gitu. Kalau saya sih selama ini triknya terletak pada pola, bro. Nanti saya akan sampaikan. Nah, kemudian setelah beres, Bapak Ibu, Bapak Ibu udah punya artikel paper ya, walaupun paper udah lama, gunakan aja nanti percantik ya referensinya dengan sains direct. Bisa dengan referensi desain direct, bisa dengan pola pemikiran papernya itu, atau kalau saya suka menirunya gitu, meniru ada di kumpulan sains direct. Tadi sudah sampaikan referensinya harus lebih banyak di sains direct Bapak Ibu ya. Kalau saya sih lebih suka hampir semuanya gitu. Itu lebih. Dan Bapak Ibu, kalau untuk Q3 Q4 saya sih lebih lebih mudah di Q3 Q4 kalau saya, karena biasanya suka ada template yang sudah dibuat oleh editor jurnal artikel kita ya, memindahkan artikel kita yang sudah template-nya. Nah, dan ini yang tadi disampaikan oleh Pak Adrian ya, ini bahasa Inggris. Tapi pengalaman saya Bapak Ibu, itu tergantung jurnalnya. Kalau jurnalnya memang ingin adanya proofread, ya maka saya pengalaman saya itu ya ke sebuah lembaga, yaitu katanya antara 70.000 sampai 75.000. Ya. Tapi kalau misalnya jurnalnya tidak menginginkan proofread, saya menggunakan sebuah aplikasi yang kebetulan jurnal Q4, karena kebetulan saya reviewer di jurnal Fokus Q4 pakai aplikasi, dan ya, saya udah sebar-sebarkan Bu. Bapak Ibu, kebetulan saya juga punya beberapa banyak grup WA di Fokus karena ingin berbagi pengalaman saja. Itu silakan digunakan, dan ternyata dengan aplikasi yang saya bagikan, yang kemarin di teman di Makassar sudah saya dan submit. Nah ini yang diharapkan dari sebuah diskusi itu ya pada ujungnya adalah submit. Jadi seandainya Bapak Ibu hari ini, sebenarnya mudah sih menurut saya membuat paper Scopus itu yang sudah disampaikan tadi di jurnal, maka hari ini juga Bapak Ibu bisa submit. Hanya yang susah itu yaitu kita belum punya artikelnya. Nah, ini mungkin sudah tadi disampaikannya oleh Pak Adriannya. Jadi memang sistematika jurnal itu seperti ini pada umumnya ya, pada umumnya. Tapi kalau di Q1 agak berbeda Bapak Ibu. Mungkin saya lebih sekarang saat ini lebih fokus untuk menyampaikan apa namanya template atau sistematika yang digunakan Q3 Q4 lah. Karena kalau Q1 itu Pak Ibu ya, pengalaman tantangannya lebih tinggi. Kalau menurut saya Q1 Q2 itu 1 banding 2.000 orang Bu. Saya juga diberitahu oleh sebuah Q1 di supaya itu satu hari biasanya saya mericek 2.000 artikel katanya. Tapi kalau di Q3 Q4 masih ratusan. Jadi Bapak Ibu masih bisa bersaing dengan beberapa penulis di negara lain bahasa Arab. Okay. Nah ini nih yang tadi saya sampaikan. Kalau skupnya Bapak Ibu misalnya secara review, klik sosial, nanti di sini ada pilihan. Kalau misalnya BK, nah di sini ada misalnya psikologi. Nah, psikologi. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada banyak Bapak Ibu, ada 1.000 lebih ya jurnal fokus di skupnya di bidang psikologi ya, atau sama mungkin dengan BK ya. Dan nanti di sebelah kirinya ya, mungkin ini harus diubah. Nanti akan muncul Q1-nya di sebelah kirinya. Itu tinggal diklik aja, tinggal merubah subjeknya, dan yang bisa kita pilih.
hanya untuk pemula, saya juga sama pemula, itu saya lebih suka Bapak Ibu membuka di bagian terakhir. Jadi kan misalnya ada 50 jurnal, saya suka pilih yang terakhir dulu supaya tidak terlalu berat. Dan itu juga saya coba. Nah, supaya tujuannya ya kita untuk mencari pengalaman dulu. Tapi kalau misalnya sudah ketemu ya, kan setelah banyak membaca masukan-masukan dari reviewer, ya kita biasa saja Pak. Kalau sudah mapan Pak Ibu, ya mungkin kayak itu ya udah biasa. Sedangkan kita harus belajar dari yang bawah dulu. Bapak Ibu, saat saya memulai menulis Scopus, karena sama saya juga pernah mengikuti beberapa pelatihan seminar Scopus, hanya bingung kenapa masih DJKG lagi DJK. Nah, ini saya ketemu teman ya, kemudian saya juga banyak dikasih masukan dari beberapa teman yang sudah banyak dengan orang suki yang udah ribuan daripada itu, ternyata banyak menggunakan trik-trik yang. Nah, kalau saya Pak Ibu ya mungkin di judul ya tadi udah disampaikan oleh Pak Adrian ya, hanya ada trik yang saya suka lakukan supaya saya tidak terlalu banyak berpikir Pak ya. Kalau mungkin nanti kepala kita jadi ini saya triknya yang silakan Bapak Ibu ditiru lah kalau misalnya mau menggunakannya. Saya paper ya, ya. Ini ada judul seperti ini. Nah, ya tiru aja dengan kajian yang saya teliti ya. Jadi memang apa ya, ini lebih mudah ya karena kita tidak perlu lagi berpikir terlalu keras tentang judulnya gimana ya. Nah gitu. Nah ini kah sama ya yang saya warna biru sama. Nah saya rubah dan ini sudah saya fit dan insya Allah akan publish di bulan Juni ini di ketiga ya. Nah ini Bu Pak ya, jadi seperti itu trik saya kalau dalam membuat judul. Tapi ingat dalam membuat judul penelitian Bapak gitu, bukan berarti kita menggunakan judul ya orang lain. Baik, mungkin akan cepat saja. Ini mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Adrian dari abstrak. Fokus ke jumlahnya. Kalau biasanya sih 100 kata. Nah, kita suka kebablasan terlalu banyak kata ya. Nah, kalau di Q1, nah ini 100 kata. Nah, tapi mungkin kalau di Q4, sama 200. Nah, begini Bapak Ibu, saya suka menggunakan trik yang lain dalam membuat abstrak yang sekarang saya lagi mengulik ya. Dan ternyata lebih mudah juga gitu. Begini Bapak Ibu. Contoh, ini adalah sebuah paper di Q1 ya. Kalau kita perhatikan kata-katanya ya simpel-simpel. Kira-kira kata-kata mana yang gitu. Nah, kemudian variabelnya perhatikan yang warna merah ya. Itu yang warna merah adalah kata-kata yang sesuai dengan scope saya. Permainan tradisional, game tradisional ya, kemudian in elementary education, dan sebagainya lah. Riset saya. Nah, lalu kalau sama kan nanti akan bermasalah kan. Nah, maka saya menggunakan ini Bapak Ibu trik yang lain yaitu frase. Ini ilmu ini saya peroleh dari dua teman, satu dari Indonesia, satu teknik parafrase ternyata jitu kalau kita ingin cepat-cepat membuat sebuah paper gitu. Nah, misalnya nih, tadi ada kata ini ya, ada kata yang di sini ya. Dan kita coba rubah misalnya, ini kebetulan sudah saya rubah sih. Nah, misalnya Bapak Ibu ada kata yang mana ya? Yang ini misalnya, yang warna merah ya. Warna merah Bapak Ibu. Nanti ini di
dibuat baik di kalau ini kebetulan di PPT apa di PowerPoint ya, itu ada teknik ini Pak, itu sinonim. Makanya setelah contoh seperti itu saya ya yang misalnya yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, selama ini ya, eee, saya, tidak ada permasalahan karena saya juga kebetulan punya aplikasi Turnitin dan, bebas dari yang nol. Hanya memang Bapak Ibu kita akan harus kita rubah supaya tidak terlalu sama dengan, eee, paper yang kita tiru ya, cara Bapak Ibu kita meniru bukan meniru paper-nya ya, kita meniru cara berpikir penulis itu dalam menulis menggunakan beberapa kata yang, mereka tulis. Oke Bapak Ibu, itu contohnya ya, sebentar saya lanjutkan lagi. Introduction, nah itu ini, di introduction itu, kuncinya misalnya kita memiliki riset, kemudian ingin menampilkan riset kita di awal, lebih baik jangan. Jadi kita, coba statement permasalahan dengan memaparkan justru dari peneliti-peneliti sebelumnya, ya. Kalau saya sih, kalau menulis introduction selalu ada 3 bagian ya. Pertama kita menyampaikan permasalahan, kemudian memaparkan riset terdahulu dan ya ini kita harus menyampaikan apa sih perbedaannya. Kalau saya misalnya gini, ada permasalahan awal dulu, misalnya saya ngambil 3 paper di Science Direct, segala pernyataan dari